Oke, baik. Kembali sama gua lagi, Nurul Jafar dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban semester 7. Pada kali ini, NIM gua kan 22020114 ya. Jadi pada pertemuan kali ini gue coba akan mempresentasikan daripada mengenai similarity text gitu. Jadi seperti apa? Jadi text similarity ini adalah teknik dalam Natural Language Processing atau bahasa natural atau NLP yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan makna antara 2, 3, 4 lebih. Dan kemiripan ini tidak hanya dilihat dari kata yang sama, tapi juga pola, konteks, dan makna yang terkandung dalam teks tersebut. Jadi nilai kemiripan biasanya itu dipresentasikan dalam bentuk skor numerik atau angka. Jadi kalau misalkan angkanya 0, bla 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 berapa gitu berarti tidak mirip, kurang mirip. Kalau mendekati angka 1 itu berarti sangat mirip atau identik. Lebih condong ke wah ini ada kesamaan gitu lah. Jadi kita bisa memahami bahwa pada pertemuan kali ini text similarity ini digunainnya di hal apa ya? Nah, nanti kita akan kasih tahu. Tapi yang kedua ini kita coba akan membedah di tujuan text similarity. Jadi tujuan text similarity ini adalah yang pertama mendeteksi plagiarisme. Jadi membandingkan dokumen untuk mengetahui kesamaan isi. Terus ada pencarian informasi dari search mesin pencarian seperti kita menentukan dokumen mana yang paling relevan dengan teori pengguna, terus analisis dokumen, ada otomatisasi proses kerja, dan pengambilan keputusan berbasis teks itu seperti dalam HR, customer service, dan audit dokumen. Nah, untuk contoh penerapan text similarity ini dalam dunia kerja, yang pertama tuh kita mungkin sering menjumpai ini dalam dunia pendidikan. Nah, kalau teman-teman semua ada tugas buat jurnal, terus itu coba dicek plagiasi, cek Turnitin. Nah, ternyata tanpa kita sadari penggunaan mesin Turnitin itu menggunakan codingan NLP yang di library-nya adalah text similarity untuk mencocokkan nilai kemiripan dengan produk yang lain, dengan jurnal yang lain. Apakah jurnal yang teman-teman buat ini ternyata ini copy paste semua ya mas ya, ternyata di Turnitinnya 100% misalnya. Itu berarti tingkat kemiripan ini adalah bentuk daripada sistem kerja text similarity. Terus yang kedua ada bidang human research atau HR, itu mencocokkan CV pelamar dengan deskripsi pekerjaan yang dilamar, terus menyaring kandidat yang paling relevan, mana yang paling cocok nih gitu, antara CV sama interview yang tadi gitu. Yang ketiga ada customer service, kita udah sering tahu, audit dan administrasi, dan media jurnalis. Media jurnalis ini lebih coba mencocokkan berita mana yang sesuai topik. Terus ada mengelompokkan berita berdasarkan isu-isunya. Nah, tahapan teks proses similarity ini ada apa aja proses teks similarity ini? Yang pertama kita coba masukkan tahap pre-processing teks. Itu dimana membersihkan teks dulu agar bisa dianalisis. Acak-acakan gak nih, dirapin dulu. Seperti huruf kecil dulu, menghapus tanda baca, terus menghapus stop word, dan yang dike dan lain-lain, kata to be. Terus tokenisasi mecah kalimat menjadi kata. Yang kedua, kita memerlukan tahapan representasi teks. Kita tuh kan jadiin dari huruf ke angka ke numerik, berarti kita menggunakan BOW, back of word. Terus TF-IDF dan word embedding. Terus yang ketiga ada perhitungan similarity, dan keempat interpretasi hasil. Nah, berhubung di sini kita ada masuk Google Colab, kali ini gue akan mencoba dulu codingannya. Berhubung udah gue siapin, kita copy paste, langsung kita run dulu. Nah, di sini ada checklist hijau teman-teman, berarti ini nggak ada error atau mungkin codingannya tepat lah gitu. Nah, yang seperti biasa pada from ini semuanya import, kita coba masukin library-nya. Habis itu dokumen ini adalah yang akan kalimat kata yang akan kita uji, yang akan coba diuji sama similarity sama mesinnya. Seperti motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas karyawan.
produktivitas karyawan dipengaruhi oleh motivasi kerja dan lingkungan kerja yang baik meningkatkan kinerja karyawan. Hasilnya ini nanti seperti apa? Tapi teman-teman harus tahu, TF-IDF ini gunanya adalah untuk yang tadi, mentransformasi teks, dokumen terhadap metrik. Nah, di sini ada kalimat matriks nih. Nah, ini fungsinya untuk menjadikan ke numerik. Jadi BOW-nya ini harus bekerja. Nah, hasilnya di sini udah muncul. Kita tadi di definitif mungkin ingat ya, kalau kalimatnya ini di 0, berarti jauh dari kemiripan. Tapi kalau di angka 1 berarti ada kemiripan. Nah, pada dokumen 1 kali ini, dokumen 1 dengan dokumen 1 jelas mirip dong. Ini namanya kalimatnya sama. Dokumen 1 dengan dokumen 2, 0,4 berarti jauh. 0,1 berarti lebih jauh lagi. Nah, dokumen 2 dengan dokumen 2 mirip, dengan dokumen 3 0. Nah, berarti miripnya dengan dokumen yang sama. Jadi mungkin itu aja yang bisa coba gue jelasin di pertemuan ke-12 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu. See you.